Assalamualaikum. Pada video kali ini Bu Amel akan menjelaskan soal-soal yang nantinya keluar di ujian akhir semester ya. Jadi silahkan disimak, dilihat berkali-kali tipe soalnya, cara pengerjaannya ya. Kemudian kalian mencoba mengerjakan sendiri ya, untuk melatih sejauh mana kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Seperti itu ya. Insya Allah soal ujian yang keluar nantinya itu sama tipenya atau jenisnya. Mungkin nanti hanya akan diganti angkanya atau huruf-hurufnya saja, seperti itu ya. Nah, video pertama yang akan Bu Amel jelaskan ini adalah bagaimana kalian nanti mampu menyederhanakan bentuk eksponen dengan menggunakan sifat-sifatnya. Cara mengerjakan tipe soal yang seperti ini adalah kita lihat dulu nih soalnya ya. Di sini soalnya ada perkalian bilangan eksponen yang bilangan pokoknya itu berbeda. Tetapi di sini ada pembagian bilangan eksponen yang bilangan pokoknya itu sama. Ya. Perlu kalian ingat dan ketahui bahwa bilangan eksponen itu bisa dioperasikan atau bisa dihitung jika bilangan pokoknya sama. Sehingga di soal ini kita bisa menyederhanakannya dengan melihat atau mengumpulkan gitu ya, bilangan-bilangan pokok yang sama ya. Nah, kita kumpulkan misalkan yang A, berarti kan A pangkat 2 ya. Nah, di sini kita kelompokkan nih bilangan eksponen yang bilpoknya itu sama, yaitu A ya, A pangkat 2 kita bagi dengan A pangkat 5 ya. Kemudian yang B pangkat negatif 3 kita bagi dengan B pangkat negatif 4. Kemudian yang C pangkat 4 kita bagi dengan C pangkat negatif 2 ya. Nah, nanti ingat setelah dibagi atau dikelompokkan, ini mereka semua masih harus dipangkatkan negatif 1 gitu ya. Ada dua cara mengerjakannya. Kalian boleh memangkatkan semua yang ada di dalam kurung ini itu dengan pangkat negatif 1 ya. Yang harus kalian ingat adalah sifatnya. Jika ada bilangan berpangkat, misalkan n, kemudian dipangkatkan dengan M, maka hasilnya menjadi A pangkat N dikali M ya. Jadi si pangkat ini operasinya dikalikan ya. Sehingga yang di dalam kurung ini kalau mau kita pangkatkan dulu dengan min 1, maka si pangkat 2, negatif 3, 4, 5, negatif 4, negatif 2 itu kita kali dengan negatif 1, sehingga dia menjadi A pangkat negatif 2, B pangkat 3, C pangkat negatif 4. Jadi ini nih semuanya kita kali dengan negatif 1 ya. 2 kali negatif 1 negatif 2.
Negatif 3 kali negatif 1, 3. 4 kali negatif 1, negatif 4. Ya, begitu juga yang di bawah. A pangkat 5 dikali negatif 1 pangkat negatif 5. B pangkat negatif 4 kali negatif 1, 4. C pangkat negatif 2 kali negatif 1, 2. Seperti itu ya. Nah, kalau semuanya ini sudah dipangkatkan, kita tinggal menyederhanakan kelanjutannya, yaitu yang dibagi ini ya. Kalau kalian masih ingat, jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka sifatnya bagaimana kalau dia dibagi? Ya, dikurang pangkatnya ya. Jadi M dikurang dengan N, seperti itu ya. Sehingga di sini yang bilangan pokok A negatif 2 gitu ya, pangkat negatif 2 dikurang negatif 5. Yang bilangan pokok B 3, pangkat 3 ya, dikurang 4. Yang bilangan pokok C pangkat negatif 4 dikurang 2 gitu ya. Nah, ini tinggal kita hitung, kita sederhanakan. Maka si A menjadi pangkat, ya kalau di sini ada kurang ketemu negatif, maka dia menjadi ditambah ya. Jadi negatif 2 ditambah 5, A pangkat 3. Yang B-nya 3 kurang 4, ya negatif 1. Yang C-nya negatif 4 kurang 2, hutang 4, hutang lagi 2, maka dia hutangnya 6 gitu ya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan sama opsinya. Ada nggak jawaban di opsi? Ternyata belum ada. Kalau belum ada, berarti si opsi ini dia minta semua hasilnya itu pangkatnya dalam positif. Maka di sini yang pangkat-pangkatnya masih negatif, negatif 1, negatif 6, itu kita rubah jadi pangkat positif. Cara ngerubahnya bagaimana? Iya, berubah jadi per ya. Berarti yang atas itu, yang sudah positif itu tetap A pangkat 3. Nah, yang pangkat negatif itu berubah jadi per ya. Nah, pernya si B ini jadi pangkat berapa kalau dia pindah ke bawah? Oke, pangkat 1, pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian yang C-nya negatif 6 nih, berubah jadi positif, berarti kan dia berubah jadi per itu berarti di bawah, berarti jadinya C pangkat 6 ya. Nah, sekarang semuanya pangkatnya sudah positif. A pangkat 3 dibagi B dikali C pangkat 6. Kita sesuaikan sama opsinya, yang mana jawaban yang benar? Ya, ternyata jawaban yang benar adalah yang B ya. Nah, ini contoh soal pertama, menyederhanakan bentuk eksponen dengan menggunakan sifat-sifatnya ya. Jadi nanti kemungkinan soal yang keluar itu Bu Amel hanya akan mengganti pangkat-pangkatnya saja, tapi tipe soalnya, bentuknya sama ya. Jadi ini ditonton berulang-ulang, dipahami sampai paham. Kemudian kalian mencoba mengerjakan sendiri sampai kalian benar-benar mampu dan bisa menyelesaikannya ya. Oke, kita next di video selanjutnya dengan contoh soal yang berbeda.